Hai teman-teman, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan bagaimana arus mengalir pada sebuah rangkaian kendali motor putar kiri dan kanan otomatis. Nah, ini merupakan rangkaian kendalinya. Sebenarnya ada sih rangkaian dayanya, tapi lupa saya foto, jadi pakai rangkaian kendalinya saja. Nggak apa-apa, karena ini cuma memberitahu kita bagaimana arus mengalir pada sebuah rangkaian. Jadi arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi nah, bentar. Bentar. Positif, ini negatif. Nah, gitu. Nah, arus masuk dari kutub positif terus ke MCB-nya ini terus ke tornya ini, tor normally close. Nah, ini normally close-nya ini. Dan apa sih itu fungsinya tor? Nah, fungsinya tor itu untuk memberikan sinyal kepada si MCB-nya ini supaya untuk menghentikan aliran listriknya atau memutuskan aliran listriknya gitu. Jadi kalau arus masuk ke sini ke MCB, ke tor, terus ke rangkaian di bawahnya ini, bila rangkaian di bawahnya ini terjadi short circuit atau singkat atau istilah umumnya korsleting, misal ada kabel putus, terkelupas atau komponen listriknya ada yang rusak, maka si tornya ini akan memberitahu kepada si MCB-nya ini untuk memutuskan aliran listriknya. Jadi arus listrik hanya tertahan di sini, tidak bisa mengalir ke rangkaian ini. Jadi rangkaiannya ini aman. Tapi jika rangkaiannya baik-baik saja, ya harus dapat mengalir terus ke push button close-nya atau PBC-nya. Nah, gini, sampai sini, terus masuk sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini. Jadi hanya berhenti di sini. Nah, kenapa kok berhenti? Karena ini merupakan rangkaian terbuka. Nah, syarat listrik mengalir itu adalah rangkaian tertutup. Nah, gitu. Jadi kalau kita pencet push buttonnya ini, maka ini akan menjadi normally close. Jadi normally close. Nah, jadi rangkaian tertutup ini dan arus dapat mengalir ke kontaktor 2 NC, ke kontaktor 3 NC karena rangkaian tertutup bisa tersambung, terus ke coil kontaktor. Setelah coil kontaktor masuk ke negatif. Nah, begitu. Dan ini kan coil kontaktor. Coil kontak dimana kalau
arus listrik masuk ke coil kontaktor itu, coil kontaktor ini akan menjadi magnet. Coil kontaktor satunya ini akan menjadi magnet dan menarik kontak bantu kontaktor satunya, yang dari NO ini berubah menjadi NC. Nah, kontaktor satunya ini NO jadi NC. Terus ini kan jadi rangkaian tertutup. Terus arus dapat mengalir ke timer, coil timer terus ke negatif. Coil timer ini sifatnya sama seperti coil kontaktor ini satu ini, tapi dia dalam menjadi magnet itu atau menutup kontaktor NO timer ini menjadi kontak NO timer ini menjadi NC ini membutuhkan waktu. Misalnya kita setting waktunya dalam 4 second. Jadi bila 4 second, setelah 4 second dia akan jadi rangkaian tertutup begini, dan arus dapat masuk ke kontaktor 3, terus ke coil kontaktor 2, terus ke negatif. Nah, coil kontaktor 2 menyebabkan kontaktor 2 nya ini NO menjadi NC. Menjadi NC. Nah, menjadi NC, terus harus masuk lagi ke coil timer 2, terus ke negatif, terus. Nah, ini kan coil timer 2, misalnya kita timer 2 nya kita setting waktunya 9 second. Jadi dia akan menutup kontak bantu timer 2 NO nya ini akan jadi rangkaian tertutup atau normally close setelah 9 second. Nah, terus harus masuk ke kontaktor 1, setelah itu ke coil kontaktor 3, terus coil kontaktor 3 ke negatif. Nah, coil kontaktor 3 nya ini jadi magnet sehingga membuat kontak bantu kontaktor 3 nya ini menjadi NO, yang dari NO berubah menjadi NC gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, pengucapan maupun dari apapun itu, kesalahan apapun itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.